Hai semua, kenalin nama aku Tuni Ketudwi Arisanti dari BKA semester 3. Kira apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Yaps, betul. Hari ini kita akan membahas mengenai kurangnya pemahaman dalam belajar, membuat motivasi belajar pada peserta didik menurun. Proses belajar merupakan serangkaian bentuk sebuah aktivitas yang terjadi di dalam lingkungan sekolah serta melibatkan semua siswa, guru, dan kurikulum. Nah, ini adalah suatu proses dinamis yang dimana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui instruksi, pengajaran, dan pengalaman dalam pengaturan pendidikan formal. Nah, di dalam melakukan suatu proses pembelajaran, tentunya akan ada hal yang menjadi permasalahan. Salah satunya yaitu kurangnya minat siswa dalam belajar karena ketidakpahaman atas materi yang diberikan. Awal dari kurangnya pemahaman materi dalam pendidikan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, kesulitan dalam memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pemahaman materi yang kurang baik dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai pendidikan yang sukses. Nah, video di atas merupakan salah satu bentuk ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Nah, akibatnya membuat siswa menjadi malas untuk belajar ataupun melakukan serangkaian pembelajaran. Maka dari itu, yuk identifikasi permasalahannya. Yang pertama ada kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Nah, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan di kelas. Yang kedua, kurangnya motivasi untuk belajar. Nah, karena kesulitan memahami materi, siswa mungkin merasa frustasi dan kehilangan minat dalam belajar. Yang ketiga, yaitu hasil akademik yang rendah. Kesulitan pemahaman materi pelajaran seringkali tercermin dalam nilai-nilai rendah siswa dalam ujian dan tugas. Akhir itu ada kurangnya dukungan dari lingkungan. Nah, di mana hal ini juga sangat berpengaruh di dalam permasalahan ini. Dikarenakan jika lingkungan tidak mendukung, maka akan membuat kita ikut terpengaruh dalam situasi tersebut. Lalu, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama yaitu ada pengajaran lebih interaktif, yang dimana guru dapat menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau simulasi untuk menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara yang lebih menarik. Yang kedua yaitu pemahaman individual, yang dimana guru dapat memberikan waktu tambahan untuk bekerja satu persatu dengan siswa yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga yaitu ada memberikan ice breaking di sela pembelajaran. Nah, Hal ini juga harus dilakukan guna untuk membuat siswa merasa lebih senang ketika belajar. Selanjutnya ada pemberian tugas terstruktur yang dimana memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam situasi nyata. Berikut adalah hasil dari pemecahan permasalahan yang sudah dilakukan. Video di atas merupakan contoh jika sudah dilakukan penerapan dengan baik kepada permasalahan yang sudah ada tadi. Nah, hal ini akan jauh membuat siswa lebih minat di dalam belajar, serta membuat siswa lebih aktif dalam diskusi, bertanya, maupun yang lainnya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Lalu, indikator apa saja yang dihasilkan dari pemecahan masalah tersebut? Indikator yang muncul yaitu yang pertama peningkatan partisipasi aktif. Nah, siswa mulai lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas maupun kegiatan pelajaran yang lainnya. Yang kedua yaitu perbaikan prestasi akademik. Dan yang ketiga yaitu umpan balik positif dari siswa. Nah, siswa akan memberikan umpan balik positif terkait pembelajaran yang diberikan. Nah, dengan mengimplementasikan solusi pembelajaran ini, sekolah dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan minat dalam belajar, dan mencapai hasil akademik yang lebih baik. Nah, selain itu, penting juga untuk terus mengikuti perkembangan siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Sekian, terima kasih.